warga kata cirinya lapornya. Pak, god kami tasumbe nak turun na WC do. Anyo kadunyo ko wali. Oh, wali kota. Itu biasa. Kalau diam di kumpalan, tahu josar yang banang. Kalau diam di kumpalan, tahu banang putui salai. Yo. Itulah. Tapi kalau orang biasa, sawak sama je rumpui, Pak. Nak nampak orang tak pijak panjang deh. Ya kan? Rumpui dek randah kan tak pijak panjang deh. Tapi kalau kayu gadang tinggi, tuacok dioyak angin. Mudah-mudahan beliau semuanya anggota DPRD, ketua DPRD yang kita pilih bersama-sama. Mudah-mudahan beliau mempunyai sikap istiqamah dengan segala macam suka dan duka dihadapi dalam mengurus rakyat. Amin. Ampe angke jo Tanjung Alam Ari Sinayan ke Pasar Baso de ibu-ibu sadonyo lah menjawe salam, mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim wa ba'atsan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebaik-baik kejadian. Dan kita dibimbingnya menempuh jalan yang lurus. Dan diutusnya Rasul. Untuk apa? Mubashshirina wa mundhirin. Untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Agar Rasul itu mempunyai referensi yang akurat. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Diturunkannya kitab yang membawa kebenaran. Untuk menjadikan manusia liyursidun nas. Menjadikan manusia itu benar dan cerdas di dalam bertindak. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Selama manusia itu berpedoman kepada ajaran Rasul, maka dia akan dikeluarkan dari yang gelap kepada yang terang. Mudah-mudahan dengan memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, mengamalkan sunnahnya, kita keluar dari segala macam kesulitan. Amin. Ya. Nan kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Datuk Nan Batungke Ameh atau Golden Stick. Itu bahasa piamannya. Nan kita hormati Ketua DPRD, anggota DPRD, dan mantan anggota DPRD. Nan manjamu ambo makan tadi joa sampadeh tunjang. Ya kan? Ditambah jorandang dendeng balui. Iring bisa jadi anggota DPR. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan selalu rukun di dalam kehidupan, dapatkan kasih sayang dari Allah. Amin. Nan kita hormati Ketua Surau Sumage, Kecamatan
Lubuk Sikarah ampe ya, naru ampe Korong, Kota Solo. Kemudian dan kita hormati Bapak Lurah, Bapak RW dan Bapak RT, seluruh pemuka masyarakat, ibu-ibu anggota PKK Dharma Wanita, ibu-ibu Bayangkara, dan ibu-ibu Majelis Taklim, ibu-ibu Wirid Yasin, dan ibu-ibu Kepala Julo-Julo. Kesemuanya disebut Bundo Kanduang. Limpape rumah nan gadang, ube jarih palare damam, sidingin tanpa di kapalo, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Mudah-mudahan Bundo Kanduang sehat wal afiat. Amin. Kemudian dan kami hormati Nenek Mama pegawai adat dan pegawai sara. Pegawai adat disabui nan baure cakam katana, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabukekkan, di badai alun katauliang. Nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabeh, badaun rimbun jo adek, babuah katonan bana. Mudah-mudahan Nenek Mama sehat walafiat. Nenek Mama pegawai sara disabui jo alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci, minuman anak di nagari. Mudah-mudahan alim ulama kita sehat wal afiat. Pak Wakil Wali Kota ko kapai minta izin tadi kawa menutup acara Solo Baralek Gadang. Sabalun beliau pai kita lapeh jo pantun. Boleh? Boleh? Masaklah padi rang singkara, buahnya labek bepilin-pilin. Kalau layado nan diawak, jangan dipilih oleh orang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ambo bapantun setunya. Ya kan? Tak ada kaitannya jo pilkada Solo dah. Tak ada. Mudah-mudahan beliau pai bisa menghadiri acara di sinan, sehingga sebagai pemimpin di kota Solo, beliau bisa menghadiri segala undangan. Itu sudah terbiasa. Kapatangko itu jo ambo wirid di sana sudah magi kata semutan, beliau adolo acara jelai. Ya kan? Itulah kita jadi pejabat. Nang kedua Pak, jadi pejabat ko lalu kurang. Iko orang menelepon, iko orang menelepon. Warga kata ciri nyelapornya. Pak, God kami tasumbe nak turun na WC do. Anyo kadunya ko wali kota. Itu biasa. Kalau diam di kumpalan, tahu josar yang banang. Kalau diam di kumpalan, tahu banang putih salai. Yo. Itulah. Tapi kalau orang biasa, sawak sama je rumpui Pak. Nak nampak orang tak pijak panjang deh. Ya kan? Rumpui dek randah kan tak pijak panjang deh. Tapi kalau kayu gadang tinggi, tuacok dioyak angin. Mudah-mudahan beliau semuanya, anggota DPRD, ketua DPRD, yang kita pilih bersama-sama. Mudah-mudahan beliau mempunyai sikap istiqamah dengan segala macam suka dan duka dihadapi dalam mengurus rakyat. Amin. Indah ado rasonyo nanta ambo hormati leh. Ala cukui kan?
ambo tutui bapak ibu, ya kan? Walaupun ndak ambo baca kata-kata penghormatan tadi, awak semuanya orang terhormat, bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah. Siapa dia? Orang yang mengamalkan ajaran Rasulullah. Istiqamahlah kita menjalankan sunnah Rasulullah. Dalam ayat ada berbunyi ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah engkau kami utus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu siapa? Selain dari Allah itu alam semua. Selain dari Allah, alam semua. Kedatangan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Contohnya, ibu-ibu jo apa kutiko Nabi Adam barale jo Siti Hawa le datang. Ba mengko indak. Ibu-ibu le datang. Indak jo. Sama ada bertanya saya tanya. Ya kan? Sekarang lagi Nabi Adam itu menikah dengan Siti Hawa. Menurut syariat Islam, orang yang menikahkan itu adalah wali nasab. Yang pertama ayahnya. Siti Hawa lah ya do wali nasabnya. Tidak ada ibu-ibu, dia tidak punya ayah. Jadi tidak ada orang yang akan menikahkannya. Kenapa? Karena Nabi Adam itu istrinya Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Ya kan? Jadi tidak bermandeh, tidak bayah. Siapa yang menikahkannya? Ya kan? Bu, anak-anak tu biasalah jangan satu awak mengecek. Ambo jadi anak-anak dulu kurang ajar dariku. Ya kan? Malah kecik orang ke mak ambo, itu anak kau tu jadi kepala orang maliang tu nyaca. Akan yo jahit nak ambo tu kan? Tapi kiranya ambo jadi ustaz viral lo tu. Ini bapak-bapak ini. Jadi awak tak bisa ditakut-takut orang tu. Jadi anak-anak kita ko tu dunianya lah biasa. Nang ka jadi wali kota nang ketebo sia. Inyo nang ka jadi bupati inyo, nang ka jadi ulama inyo. Ya kan? Anak-anak nan sadang mai boh ko Pak, kalau ditanya di rumah beko, ya kan? Ambola muji cucu mo, kaji buya tu disuruh tadi. Takana dia. Sebab utaknya tu menangkuk walonyo sambil bagalui. Nang gaik-gaik kuah ditanya beko rumah kaji Ustaz Rizawadi tadi. Lama nak kajinya. Ba lamanya ndak tentu je dia. Ya kan? Itu orang gaik-gaik memori itulah banyak hilang. Ya kan? Nah, kita doakan anak cucu kita ini menjadi orang-orang ternama nanti di setelah dia dewasa. Amin. Ya. Nah, Ibu, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat contoh teladan yang baik. Ya kan? Nah. Bu, boleh mau minum je. Kaum muslimin yang terhormat, Nabi Muhammad itu apa yang dikerjakannya contoh teladan semua. Pertama, ketika dia masih remaja. Nah, kalau dia awak di Minangkabau ko Pak, kalau anak remaja
tingginya tabau di rueh, gadangnya tabau di dagyang. Ya kan? Diambuh gambuang di sok kampi, tabi minyak kerana kampo. Itu anak muda. Mudah tersulut. Ya kan? Sama jo daun kayu masih pak. Mudah di kampungan, pindah mua di kabeh. Ya kan? Dan mudah terbakar. Daun kayu masih na larurui dari batangnya bu, aku puan lah jo sapu amu mah. Pi kabeh le amu. Ndak bisa di kabeh. Kalau capek kena api nyotaba tabaka. Begitulah anak-anak muda itu. Kenapa begitu? Ya namanya darah muda. Maka anak-anak muda itu dibimbing. Ada imam Masjidil Haram namanya Abdurrahman Sudes. Kalau batana induknya pak, hanya masuk ke periuk itu kasih. Sehingga beko nasi itu bakasih. Tapi induknya berang kayaknya pak. Kalau cuiko perang yang nak jadi imam Masjidil Haram lah nanti. Iya kan? Jadi kalau ibu-ibu anak baparangai jangan disumpahi. Nang kamati ditembak patuh jo lang cuiko perang jangan. Nan bayi bacaan. Jadi wali kota Solo lang nanti. Jadi anggota DPR ini lang. Jadi ulama lawang. Itulah sejarah Abdurrahman Sudes, imam besar yang menghafal Quran, suaranya bagus dan seorang ulama fikih. Ya kan? Itu karena doa ibunya. Jadi anak muda ini tidak dilarang, tapi diarahkan. Ya kan? Itulah bijaksananya kaum muslimin kalau kita sebagai orang tua. Contohnya, sabalunado pompa iye dragon. Pompa iye dragon kan nama betun tu pak. Sudah tu tidak ada pompa iye kolai. Kalau lah ada pompa iye listrik. Sabalun itu awak mandiri semua pak. Batimbo. Ya kan? Jadi kita supaya na mudo-mudo kumai kuinanelo, kalau awak mandi di semua batimbo, jangan dipacahi timbo kau. Kalau dipacahi, nan mudo ke mandi biko nyoma lompe ke dalam semua leh. Bang kau masuk ke dalam semua, timbolah pak pacah. Zaman sekarang banyak orang tua nan memacah timbo kau. Pindah di Solo dong. Di Padang. Yuang jangan maisok yuang babulu iduang baku tak sekolah aja. Kecilnya kanaknya 2 jam sudah tu amali rokok untuk ayah ke lepau aja. Akhir-akhir bah perasaan anak pak. Iko orang gaya galadak macam. Awaknya suruh berhenti merokok, awaknya suruh membeli rokok. Tak salah bawa bahasa Soloknya galadak. Ya. Ini katanya mahal. Ya kan? Jadi awak nanggai ko disesuaikan perbuatan jo perkataan jo perbuatan agar apa yang kita perintahkan kepada anak muda kita berwibawa perintah itu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sehingga Rasulullah itu Bapak Ibu, apa kata Allah kepada beliau? Wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Jadi akhlak Nabi itu Allah nama mujibah. Ambo yakin kita ko ba jalla Allah nang ka memuji akhlak wa de orang rumah saya dosa salahnya. Ba kira-kira ba. Ya manggu-anggu siapa iyo atau enggak? Iya kan? De orang rumah wa saya dosa salahnya. Apa-apa kalau pai jauh lupa menelepon ibu, berangnya enggak? Verang pak, atunya. Tapi Nabi yang memuji akhlaknya Allah.
Pantaskah demikian? Pantas. Suatu kali beliau berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, kemudian dilempari oleh orang Quraisy di Taif dengan batu-batu runcing dan batu besar, sehingga tubuh beliau luka-luka. Ya kan? Atibo malaikat Jibril, akece malaikat Jibril ke Nabi, ya Rasulullah, kalau begini engkau berdakwah, yang engkau sampaikan adalah kebenaran, tapi engkau disakiti. Saya tidak sampai hati melihat begini, ya Rasulullah. Tolong izinkan ambo, mintaan ke Allah, ambo bunuh orang Taif ko, melemparkan bukit Uhud ini kepadanya. Kalau awak Nabi itu Pak anggota DPR, ayo gak kisah deh. Nyo kurang aja nama. Iya kan? Tapi Nabi apa kata beliau? Jibril, ambo yo keminta tolong yo. Tapi ndak membalehan sakit hati ke orang kodo. Manga? Mengaminkan doa saya. Apa doa yang dibaca Nabi ketika itu? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini. Mereka berbuat begini kepada aku karena belum tahu ajaranku. Jadi didoakannya orang namanya kitinyo tu dapat petunjuk dari Allah. Bapak, andaikan Nabi pembangih, Pak, nyizinkan malaikat Jibril mancuan orang tu, ndak jadilah ia Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah tu induknya orang Taif. Dia penghafal ribuan hadis. Itu Abi Hurairah. Kalau dibunuh orang Taif tu dulu, malaikat Jibril, tak jadilah ia Abi Hurairah. Jadi kaum muslimin, para jemaah, tidak mutlak seorang yang buruk melahirkan anak yang buruk pula. Dan juga tidak tepat kita istilahkan orang nan baik kebaik si anaknya. Tidak. Contohnya ada. Nabi Adam, bapak-bapak kaum muslimin, Nabi dan Rasul. Ya kan? Tetapi salah satu anaknya bernama Qabil itu jadi pembunuh. Nabi Nuh Rasul, tapi istri dan anaknya durhaka. Nabi Lut Rasul, tapi istrinya agen LGBT. Jadi LGBT kok ndak kini saya dodo, Pak. Umat Nabi Lut rata-rata perangainya itu. Nah laki-laki ndak mau babini orang perusi ndak mau balaki jo laki-laki. Itu penyakit ketika Nabi Lut merata itu. Akhirnya negeri orang itu dihancurkan Allah. Orang sekarang menyebut LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau ibu mandanga LGBT, atau enggak ada. LGBT itu Ustaz. Laki gapuk, bini tinggi. Berarti kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, maka sekarang juga di Sumatera Barat, bapak-bapak, penelitian banyak LGBT ini. Patangkolanyo lagi peringatan di Allah rato-rato Sumatera Barat karena musibah. Ado gunung melatui, ado banjir, ado tanah longsor, ya kan? Ada abu kapundan, kemudian hari hujan abu tu dia nyui, namanya lahar dingin. Kanelah daerah namanya kalau di tanah data itu namanya kaum muslimin dahulu sampai 5 tahun lalu Pasir Raweh. Kepatangko sungai Jambu lebih parah dari Pasir Raweh. Begitu juga jalan kita dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi.
Kalau datang musibah tu Pak, dampak dari musibah tu ada. Sate syukur, rumah makan Pak Datuk, air badarun, rumah makan sembalado, ampe bulan tak mengalir. Sebab itu, tak boleh lalu ke sinan. Nan makan-makan ke sate syukur tu siap. Orang lalu Pak. Akhirnya lalu tak dapat ke sinan. Begitu kaum muslimin. Hanya tidak beberapa didatangkan oleh Allah. Ya kan? Kalau kaum muslimin di Tanjung Bali, di Pangkalan, terjadi longsor, ya kan? Itu orang sinan putih bahan makanan. Karena orang Riau tu kantangnya, wortelnya, ladonya, bawangnya dari Sumatera Barat. Begitu. Jadi kaum muslimin, para jamaah yang terhormat, Allah tidak akan mendatangkan cobaan berat kalau tidak didahului oleh manusia dengan perbuatan maksiat. Pak, katanya memboci, walaupun apa di kota tinggal siko, kalau Allah mentakdirkan, bisa ndak galodo Gunung Talang sampai kemari? Bisa Pak. Ya kan? Bisa, walaupun Gunung Talang tu jauh. Sebab untuk galodo tu Pak, jelah Pak calik ke gunung tu gini, serupa itu juga gadang gunung tu nya. Tak ada kurang gadangnya dari sebelum galodo. Tapi daerah nanya timbun di batu, di lumpur di bawah, bara kecamatan, bara kenegarian. Kalau gunung tu dianyuian di Allah zadonyo ke bawah, kalau Gunung Talang Pak, anda ada Kabupaten Solok kali. Kalau sadonyo gunung tu, kalau diledakkan dari bawah, jadi danau, serupa Singkarak, serupa meninjau. Tandonyo baso danau tu gunung. Sekali-sekali ada ndak naik balerang kate? Aduh, nanacok na di danau meninjau. Kalau naik balerang tu, matikan sadonyo. Apa kerugian orang matikan di dalam namanya tu? Keramba. Apa kerugian? 5 menit tidak sampai Allah mengeluarkan belerang itu, jutaan ikan mati. Berapa ekonomi yang rusak? Jadi manusia kok lemah Pak. Tidak ada kekuatan di sisi Allah. Dan itu kita nyatakan dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita membaca sejarah Nabi kau Pak, itu maulang jajak nama. Jajak nan tinggal ka ditikam batang tasanda ka dititih, suri ta gunjai ka diulih, ragi ta kambang ka ditiru. Kalau sejarah tidak kita baca, tidak kita pelajari, kita akan kehilangan pedoman. Serupa Nabi Adam tadi kan ambo singgung. Asia nama nikahan Siti Hawa tu je beliau. Wali nikahnya siapa? Allah. Saksinya siapa? Malaikat. Tak ada orang kentuk kuat dulu tu lah. Maharnya apa? Syahadat. Syahadat nama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya, Allah ada Nabi Muhammad ketika itu? Alun. Itu bedanya jawab Pak. Tubuhnya alun ada, namanya lah dikirim. Apa dia nama dia orang gaib setelah lahir atau dalam kandungan? Kalau dalam kandungan dia nama bisa sasik. Ketika dalam kandungan dia namanya Amiruddin. Kira lahir produksi. Dia nama Rostina. Kiranya laki. Sedang ambo sakare mirip nama produksi Pak. Lain bermasalah nama ambo sampai gini. Nama mirip je nama produksi itu Rista. Kalau Wardi itu nama laki. Di mana masalahnya Ustaz? Kalau ambo lah sudah membayar lampu di PLN, padahal taruh yang mau ngaji di PLN, ndaknya delete sampai gini. Katanya
Terima kasih Nyonya Ristawardi. 5 kali bini ambo beranak dan ambo kecil ambo nyonya. Atu namo Ristawardi zatnya. Sekare namo perusi, sekare namo laki-laki. Anyo kecil ambo nyonya. Cuy ibu cali ambo lain bantu KBG-BG ambo. Enggak kan? Tegap. Ini kaum muslimin. Lah 72 makan banyak je lah. Tanya lah ibu tu. Tandeh nasinya mau makan tadi. Alhamdulillah. Nan kedua, Bu. Oh, Bu. Ambo pernah di Padang diundang mengaji dek ketua pengadilan agama. Iya kan, Kapariaman? Katanya, bisa ndak Buya kutubah Jumaat resiko? InsyaAllah. Buya datang saya ke kantor ambo sudah mengaji kaya. Manga? Ada 6 baleh pasang suami istri itu minta cerai aja. Iya kan? Yang saya herannya, yang banyak minta cerai itu pedusi. Karena apa? Dia pegawai negeri, ASN. Istrinya tukang jahit sama je si daddy. Pada tukang jahit serupa si daddy kau pak. Tak tangguhan dapat piti ni kan. Bara banyaknya orang nak menjahit baju kayaknya. Orang kantor, orang iko, orang tu. Iko banyak pedusi iko kini. Ya kan? Jadi lurahnya sombong lah bagai. Minta cerai ke suami. Jangan tak jadi lo di Solo itu. Iya kan? Kenapa? Padusi saja laki-laki gini Bu. Untuk ibu ketahui seluruh dunia. Bandingnya lah 18. 8 padusi cik laki-laki. Kama ke ibu cari suaminya nan tujuan lain. Tunggu banyak pelakor gini. Iya kan? Itu problem. Iya apa enggak? Ambo ibu-ibu lah 72. Istri ambo lah mati. Amanya ada andek kawan. Dosen, guru. Iya kan? Umurnya lah 50 belum laki lah. Masih perawan tuan. Ini problem ini. Padusi kok kalau ndak ada balaki ibu-ibu dan bapak-bapak. Ndak ada hormon rancak masuk tubuhnya. Sehingga capeknya masih. Jadi ibu-ibu nang kematian laki nak mudo ko cari lah balik. Iya kan? Ini. Kalau Buya umur bola 72 lah layu zadonya. Iya kan? Kenapa kaum muslimin para jemaah? Ibu ambo anak ambo nan perusi nang gadang nan mau urus ambo wirid nyo pegawai negeri. Suaminya swasta. Iya kan? Ambo cali karajo suaminya kok di rumah mau urus anak, mau urus na lain, itu lebih sibuk darinya. Kalau ndak ada lah suaminya tu aba PT karajo rumah tangga. Suaminya tu pandai mama sak membuat panggil pade, iya kan? Membuat semelado tanah je talu puyuh pandainya. Jadi ibu-ibu nan ASN jangan takabur-kabur Bu, walaupun suami Bu tukang becak aragoinyo. Lai taranga di kalian tu. Itu. Ya kan? Kau ibu-ibu muda gua. Kalau nang kau ndak ada kau dole. Lazamo jombo mah. Ibu nyo ke suaminya le. Ibu indak cinta le. Tapi ibu. Syukurlah ananda kalau bahagia berumah tangga apapun adanya. Amin. Sabo orang gaya awak nak ketika awak nikah tu nyoman doa. Ndak sembarang doanya dona.
Doa dianta ayam mato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan lapeh ke langit tujuh tingkik tibo di aras kebasaran di sinan gantiang putih biang latabuk pinta boleh kandak berlaku. Doanya, ya Allah, bahagiakanlah anak saya yang telah menikah ini seperti bahagianya kakek dan nenek kami Adam dan Hawa. Tetap mereka itu saling mengayomi, saling menghormati. Seperti Nabi Adam, Siti Sarah dan Siti Hajar. Dan kumpulkanlah mereka ya Allah dalam taat beragama. Seperti Nabi Muhammad SAW dengan Ibu Khadijah Kubra. Ya Allah, mudah-mudahan pernikahannya bak punco laki kaulu, lilin ambalau para keknya, katangga rasul tak mungkin, antah kok garak dari Allah, pangali saja memisahkan. Cuy itu doa orang gaya awak ketika awak nikah, atau lama secara. Ada namburuk na perangai orang suami isteri ko, nyesel saya nikah denganmu. Itu ndak mensyukuri nikmat. Awak mangko nikah bu, izin Allah nak? Iya. Mangko amu awak nikah tu dek lah do izin Allah. Iya kan? Jadi bagi belum yang berumah tangga, kalau lah do orang malam marawak, itulah sinyal dari Allah tu. Jangan banyak pilih. Iya kan? Kalau banyak pilih awak layu sayu tu ndak terjualnya lain. Ambo dulu dia doa dia mak ambo anak mamak ambo bini ambo dalam hati tu, ya kan? Dek masuk ketek bersujo ambo masuk gadis lah kurang kerana ambo lah kerja di Padang. Apa caranya dia ambo membandingan bantuannya jo ambo. Ambo caliaknya tu ambo caliak lo bantu ambo dijamin. Alai seimbang. Kalau rancak na bini dari awaknya kecenya pelet orang. Kalau buruk dari awak malu ambo beralek. Tapi babini buruk kau ada untuangnya pak. Untuangnya Ustaz. Payah awak dinas keluar negeri 2 tahun tak ada orang nanio je. Coba bini rancak tinggal 2 tahun banyak orang yang mengadu. Yo apa ndak? Jadi Rasul itu beliau contohkan semuanya dalam segala segi. Bu, ingin tak ambo ceriton Rasul ke berumah tangga? Nah, maimbau bininya tu ndak namanya nyembor. Umairah. Ya, kuning kemerah-merahan. Ya kan? Nah, jadi apa kalau ada istri rancak kuning embola Umairah? Iko bini hitam di mbau buahera. Kalau bini hitam tu kaliang sembau. Liang lah masak tambah. Jadi Nabi itu pak, ketika ditanya bagaimana rumah tangga engkau ya Rasulullah, jawab beliau baiti jannati. Rumah tangga aku laksana surga. Bang kok bisa Nabi itu pak? Acu kita dengar. Istri beliau nantu siapa namanya? Ibu Khadijah. Kutiko Ibu Khadijah masih hidup, bab ini ndak Nabi jelai. Itu bedanya pak. Nabi itu beristri lagi setelah istrinya meninggal. Kalau Muhammad yang kini ada bini lah ala 3 ganti jelai. Itu bedanya. Ya kan? Kenapa beliau sangat bahagia dengan Ibu Khadijah itu? Ya kan? Padahal Ibu Khadijah itu tua 15 tahun dari beliau. Ndak ada disolok ke orang mentuk Ibu Khadijah tu. Ambo ndak takabur mengecek tu. Keceknya ke Nabi. Nanti ya Rasul, kalau sudah habis uang saya dan saya meninggal, ada jembatan putus ke suatu daerah, engkau perlu pergi ke sana berdakwah. Galilah tulang belulang ambo untuk jembatan ya Rasul. Atau Nabi. Kalau Khadijah nang kini pitih lakinya sana Nabi dia. Itu pak. Tapi itu ndak disolok, dia dewasa.
Bamang ko ba itu banyak padusi itu Ustaz. Padusi ko diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Pak. Tulang rusuk ko ndak ada nalurui do. Cula Pak Resi. Bengkok. Jadi apa nan masih bau sao, nan masih kerajon jadi pegawai. Sudah gajian tu jangan diagian sebiti ini kerja tinggalnya dalam dompet awak. Padusi ko dari tulang bengkok Pak. Itu saya. Marayah ke dalam saya. Awak ke marayah ke dun sana awak ke rengai ke. Susah keluarnya lah kalau lainnya nyimpan sadonya. Yo Bu. Kalau indah maafkan ambo ya Bu. Ya kan? Ambo kaum muslimin tu menyebut secara umum, bukan menuduh pribadi Bu. Saya doakan ibu tidak seperti itu. Mudah-mudahan seperti Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Nya mode itu je ibu ko Pak, sama aja mancik gigi tumi, sudah digigit tu ambuh lihat. Ndak terasa sakit dia. Iya kan? Ah gitu. Lai sehat saya Bu. Tapi awak nan sehat ko tiba-tiba bisa ndak mati? Bisa? Itu nang kakak agai. Jadi malaki awak mati benar-benarlah tiru Nabi Muhammad. Baik di rumah tangga, baik di masyarakat, baik bate tangga, baik bedun sana. Kalau ditiru Nabi Muhammad aman. Ya kan? Sebab mati tidak bisa diprediksi. Sudah awak mengaji di surau Sumage ko, ibu lah pulang meko. Ambo lah pailo kau ki tinggi balik, jo anak ambo dari Bonita umrah ko. Ya kan? Jadi paniang tiba di rumah salah seorang jamaah. Dibawa dia anaknya ke puskesmas atau ke rumah sakit baru Sinandua atau rumah sakit jalan ke Bukit Sileh. Kan ada rumah sakit Bateh Kota. Tiba sinan kecek dokter. Bah, pembuluh darahnya pecah di kuduk, ndak adanya lej. Lah tiba laporan ke surau Simage nyumuman dek ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah surau Semage yang tadi sangat antusias mendengarkan wirid Ustadz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke dirayah, lah bapisah badan jonyao. Maka beliau tak bisa tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka di Kecamatan Lubuk Sikarah. Pagi besok pagi kita menyanguk bersama-sama. Mandanga pengumuman tu tak kajui. Siapa meninggal. Tunan basanda di dinding menengah kaji itu je. Bisa tak? Apa jo ibu nambah sanda jangan takui. Itu contoh saya tu. Ya kan? Atau Buya Ristawardi kau. Paniang di jalan sudah ngaji meninggal. Nyo cali ada anak ambo sizal kau. Dah do Buya lej. Dan tazal ke basole mengalu ke di Padang. Bisa. Untuk itu siaplah kita meniru Rasulullah dalam segala hal agar mati kita selamat. Laitakana anak awak menjadi protokol tadi nanyo baca. Sia Nabi Muhammad. Gelarnya Al-Amin di sisi manusia. Di sisi Allah Habibullah, kasih sayang. Bagaimana kita mengusahakan diri kita ini menjadi kekasih Allah.
Ya kan? Jadi dalam sesuatu peringatan-peringatan yang kita lakukan ini harus ada perubahan kepada yang baik. Jangan kita sudah mengaji, kok diundang ustaz dari sinan, diundang ustaz dari sinan, hanya sekadar menonton ustaz. Tapi kadiri awak tidak ada dampak baiknya. Sama je orang senam. Orang senam tu kan menggarik taruh pak, pisinan ke sinan. Palu atabi, ketiak bong kambing, badan basah, iya kan? Tapi langkah sinan. Jangan seperti itu. Ibu-ibu, boleh Buya bertanya cik. Sajak sesudah hari raya sampai kini, alah dopai ke pantai kata Pariaman. Ahlul, apai lagak sekali. Jangan putar-putar siko saya. Manga tu ustaz mencaliak baru bacamin. Nyo pasion orang 3.000. Iya kan? Pandai baru bacamin ustaz, pandai. Lah sudah mau caliak baru tu, bertanya mau ke orang punya. Lawara maunya baru pandai baca min. Kali 5 tahun lah mungkin ustaz. Lah ya ada perubahannya. Galak lah ya. Lah ada perubahan baru lah kena maunya aja. Andaknya baru tu sudah baca min tu payinya ke tempat si Dedi gua. Ya kan? Mengakanya ruak kecil si Dedi. Kau kamu ku baju gak sestel dengan Dedi je. Bang kau tengah nak bawa baju. Den caliak dicamin, ndak babaju, kota boka aurat den, de malu de rasanya. Biarlah manjek kerambi besok dan pakai baju je. Nang kasar saja jadi dasarnya DJ. Jangan alui-alui, la tutui aurat den lah macam. Atanya lah di sini dia, ada baru pegangnya mau ke baju. Ada? Ndak kan? Nah. Jadi kalau ndak ada perubahan awak kena nelok sudah mengaji kok. Asamo awak jo baru katanya. Ya. Nama memburu orang jo, nama cakak badun sana. Bacakak jo nama rabui arato pusako. Barabui jo nama nuka bini sekali sebulan. Ya Allah ya Tuhan. Ya kan? Jadi harus ada perubahan kepada yang baik. Inilah gunanya kita mengulang-ulang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi. Nan terakhir lain. Bu. Allah jalan dari pengurus tadi kota infak. Allah, lain bu isi. Bedanya jo sedekah infak tu. Ibu-ibu mau tanya, tanya. Kalau sedekah ndak ada ibu membawa piti sejak tadi, ibu dah bersedekah. Lepas kali ibu galak je tadi. Itu sedekah bu, nak mengicin itu ndak ambo do Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Ya kan? Tapi kalau kotak jalan tadi itu tidak sedekah, infak. Jangan galak ke kotak tu. Lalu kotak tu di muka awak. Tidak bisinya. Nah, itu bedanya infak jo. Kalau bisi tadi, mudah-mudahan diganti di Allah jo pitih nan banyak. Amin. Ya. Nah, bercerita bocik deh. Tapi sebelum nambo bercerita, boleh ambo bertanya. Ada ndak ibu-ibu, bapak-bapak nan datang malam kini, nan baru nikah tadi pagi? Ndak ada? Nikah lah lama saya. Kalau boleh apa Ustaz? Boleh pulang. Walaupun alun sudah ambo mengaji. Bab itu, nikah tu sunnah Nabi. Orang ko sedang berbulan madu, nyola nak pulang, tapi kaji alunyo sudah, ya kan? Jan tak tahan dek kaji ko.
Iya kan? Karena orang bulan madu tu perlu dihormati. Aduh. Ndak. Sia nang keluar sebelum den sudah mengaji. Biarlah ketua DPR. Kita sorai baru nikah dari pagi. Suai. Suatu kali pulang salat subuh, Nabi ko diagih de orang 100 ekor kambing. Takana de Nabi kalau ambo memelihara kambing lah waliak sibuk ambo. Biarlah ambo agih-agih ke orang. Sepanjang jalan nyo agih-agih ke kambing tu ke orang. Tiba di rumah tinggal si kuah selepas. Nyo dabi sudah nyo berasihan, nyo pai salat doa ke masjid. Istrinya memasak, Ibu Aisyah. Ibu Aisyah tu santiang memasak gulai kambing. Orang sedang zikir terpengaruh dia. Orang zikir di masalah apa? Amang kolamona padi jadi bareh dikinci ko pak. Alunyo indak sarantak. Cik kate. Cik ke bawah. Coba cari ada pak ke sana. Kuntang. Bupati ko nya apa nak? Kawan-kawannya lain-lain rencananya. Ikan. Coba pak cari banyak di negara awak ko. Bupati, gubernur, pacah konsi jawakianya. Kerana sama jual lu kinci. Rencana mau kecil. Enzalah nama nak jadi bupati. Iya kan? Jangan cualu kinci itu tak cuma to gara gaji. Mato gara gaji anan tak taputuh dinyo. Pado ninyo meriang ke kita, meriang ke suud. Indak lurui mendak do seminar rapek karapek itu dah. Langsung saya kerajo. Letar ngah di bu ngata DPR tu. Iya kan? Itunya. Awalnya nampak cah konsi itu. Iya kan? Itu sama jual kinci. Nah, betul jawab nenek mama pak. Kalau awak itu sama nenek mama na 80, kau ndak mau disatuan dok. Abah kecil anak kemenakan kami ikut ya pak. Kau memak galadi yang aja. Sarang inyo semelanggar aturan je. Apalagi awak nang kami ikut inyo aja. Ikan. Sabok ni niat mamak tu ndak letaknya ndak di kupiah balili, ndak disaluk mayang ke kita. Iya kan? Tapi jalan pikiran untuk mempersatukan anak kemenakan.